3, 4. Welcome to Babang Review Channel. Hey, what's up, back with me again, Babang. Review yang sedang cuti, nggak pernah ngambil video. Oke, gue mau update aja hari ini. Tanggal 20 nggak berapa ya? April. Nggak berapa, lupa gue. Kelamaan di rumah. Jadi gue baru aja ditabrak sekitar 2 hari yang lalu di Mampang Perapatan. Akhirnya mobil gua yang sudah kotor ini ternodai dengan sebuah penyok. Kondisi mobil gua Fortuner tahun 2018, kondisi sangat baik, kondisinya sangat prima, tidak ada keluhan dan lain-lain sebagainya selain kecil, penyok dan baret-baret kotor ya namanya dipakai ya. Nah, apalagi di Jakarta Utara mau diapain lah ya. Bulak ini disenggol angkot. Disenggol angkot, alhasil dia mangap lagi emang. Be-aba-aba bangke. And then yang terakhir baru jadi belakang gue ditabrak sama mobil warnanya putih. Dan ya itulah, gue nggak sebut namanya ya. Anyway, nah sekarang kita perjalanan mau ke bengkel. Semoga tidak ada halangan. Ya, sembari jalan ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya semua? Semasa pandemi ini apakah baik-baik saja? Semoga sih baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Mungkin dari teman-teman semua udah ada yang divaksin. Congrats. Semoga kita bisa balik lagi kerja seperti biasa, nyari duit seperti biasa. Alright. And update. Gimana sih rasanya sudah hampir 3 tahun lebih pakai Fortuner? Apa sih kekurangan dan kelebihannya, suka dukanya pakai Fortuner gitu, pertanyaannya banyakan ya. Kita bicara tentang sukanya dulu. Kalau sukanya adalah mobil ini nggak terlalu rewel, mobil yang sangat tidak rewel sama sekali. Jadi gue bisa bilang secara maintenance mobil ini sangat low maintenance dan nggak ribet. Andaikan mau di maintenance juga, terus sudah beberapa kali gue juga ganti oli sendiri, nggak beberapa kali sih, 1 kali baru. Nah sekarang mau kedua. Nah yang kedua nanti gue rencananya akan tunjukin cara ganti oli, ganti filter oli buat bagi teman-teman yang mungkin belum pernah dan mau nyobain sendiri. Karena nggak terlalu sulit dan nggak akan keluar uang biaya banyak gitu loh seharusnya kalau ngerti caranya. Dan step-step apa saja yang akan dilakuin ketika lu mau ganti oli mesin. It's mudah, tetapi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mencobanya atau melakukannya sendiri, ragu bahkan takut. So nanti gua ajarin. Kalau dari skala kesusahan dari level 1 sampai 10, ini levelnya cuma 3 lah. Cuman berani kotor, terus mau ngolong, and then udah itu aja. Nggak susah kok, ganti oli itu nggak susah. Terus suka dukanya ya, sukanya satu, mobil ini irit sekali. Gue bisa bilang salah satu mobil teririt yang pernah gue pakai, bahkan lebih irit dari si Fortuner putih, si kebo putih itu. Nah ini lebih irit lagi. Gua nggak tahu apakah karena cc-nya memang sudah diturunin jadi 2400 dari 2500, atau karena memang gua penggemar yang namanya pakai eco mode. So gua penggemar banget pakai eco mode. Gua nggak suka tarik-tarikan dan gua nggak suka kebut-kebutan. Alhasil kalau di jalan tol tuh lempeng paling mentok 100. Andaikan gua kebut juga jarang lah, bisa dihitung pakai jari lah gua dalam sebulan tuh ngebut. Tapi untuk jalan kantor daily itu 80-100 is my average, jadi aman lah. So dari situ gua kadang-kadang pernah mencoba untuk membuktikan seberapa irit dengan indikator fuel consumption yang ada di mobilnya ya. Itu pernah 22 km per liter. 22 km per liter. Itu berdasarkan indikator ini nih apa sih, hood itu ya indikatornya. Tapi kalau misalnya bicara average-nya yang paling umum sering gue lihat adalah 15 sampai 16 km
per liter. So wow, buat gue sih worth it banget. Gue pernah dalam kondisi bensin seperempat itu pulang pergi Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Utara, Jakarta Selatan gitu loh. Jakarta Selatan ujung menjelang ke pokoknya ke BSD. Tangsel berarti. And bisa bro. Gue pernah isi 100.000. 100.000 pakai bio. Itu 2 kali pulang pergi kantor, nggak habis. Mantep. Jadi sukanya adalah satu irit, kedua nggak rewel, ketiga ini nggak banyak nggak banyak tingkah mobilnya. Jadi easy to use banget, user friendly lah buat gua. Nggak banyak cawe-cawenya, nggak banyak maunya. So itu dia sukanya. Kalau bicara tentang sukanya, apakah dia ngebut atau segala macam, aduh. Gue pakai mobil kebut aja pelan, jadi ya udahlah itu ya. Jadi gitu, gue andaikan dikasih mobil ngebut, gue pelan. Kenapa? Karena ini Jakarta BSD dan sekitarnya. Lo kira apa? Lo bisa ngebut di mana berapa? Ya kalau mau di sirkuit. Nah tapi kan karena ini gue pakainya untuk kantor dan yang paling ekonomis, reliable, nggak terlalu ribet, ya otomatis ini pilihan gue. Ada nggak pilihan lain? Ada dong, banyak dong. Tapi ya sekarang sudah gue jatuhkan pilihan gue untuk dari 2018 Fortuner dan gue tidak menyesal sama sekali. It's a very reliable car. Oke, dukanya sekarang. Oke, kalau sekarang bicara dukanya apa sih pakai mobil Fortuner ini? Satu, gampang baret. Kenapa? Karena gede. Kalau misalnya gue di Jakarta Utara tempat gue kerja ya, itu kan kadang-kadang kalau macet gue harus lewat jalan tikus gitu ya, jalan-jalan kecil, jalan-jalan yang agak sempit, yang dimana hampir seluruh pengguna jalan itu adalah motor. Andaikan pun ada perpapasan mobil-mobil itu susah banget gitu papasannya. Jadi ya mepet-mepet pinggir-pinggir gitu, kena daun-daunan lah, kena ranting-ranting ranting-ranting pohon rumah orang lah, diserempet motor lah. Itu duganya. Kenapa? Karena mobil lebar. So nanti mungkin kedepannya gue akan pilih mobil yang nggak terlalu lebar, lebih city car. Mungkin ya SUV juga, cuman yang lebih slim. I don't know, belum tahu ya. Cuma ada kepikiran juga pengen pakai Tesla, macam-macam lah. Tapi sekarang I love this car. Kenapa? Satu, gue nggak takut kalau misalnya harus berhadapan dengan mobil-mobil di jalan. Lo tahu kan commanding gitu berasanya, jadi lo pede gitu bawa mobilnya. So one of the keuntungannya itulah. Nggak enaknya itu karena gede, ya samping-samping nih kanan kiri baret-baret, banyak baretnya. Solusinya ya paling di di coating atau whatever gitu kan ya, di stiker kah, di nano kah, apapun itu. Tapi in the end kalau misalnya kena impact yang terlalu besar ya tetap aja sih rusak menurut gue, tetap aja penyok. Tetap aja kalau misalnya kena yang tajam, lo tahu kan itu ujung gagang motor yang ujungnya itu besi. Kalau misalnya udah nggak dipasangin pelindungnya besi, and then kalau udah ngebaret mau stiker kah, nano kah, apakah tetap aja codet gitu. Terus ya apa yang namanya ketabrak itu di belakang, ketabrak penyok, ya nggak ada alasan lah. Pokoknya intinya semerawat-rawatnya lu sama mobil, in the end ya gitu deh, sedih. Tapi it's okay. Namanya juga hidup ya, namanya juga pakai mobil dipakai setiap hari, bukan dilapin. Ini mobil buat kerja ya. Itu resiko yang harus dihadapin, jadi santai aja, no problem. Ya enggak. Oke. Terus duka yang lainnya apa? Duka yang lainnya adalah dari sisi apa nih ya? Kalau bicara dari sisi entertainment, gue nggak ngerasa kekurangan sama di sisi entertainmentnya. Kalau dari sisi besar mobil ya, gue ngerasa ini lebar sekali. Belakangan ini gue ngerasa mobil gue terlalu lebar. Walaupun gue tetap pede ya, bawa masuk jalan-jalan seperti itu pede-pede aja. Gue nggak ngerasa yang lain sih, namanya leather frame ya, mau diapain ya? Ya mobil keras. Terus udah sih kayaknya. Oh, pintu belakang. Kalau misalnya gue lagi belanja barang-barang untuk keperluan kerja segala macam. Nah, gue kadang-kadang suka belanja sendiri gitu kan.
bawa barang-barang. Dan itu biasanya kalau lo tahu belanja di Glodok tuh kan parkiran susah tuh, tapi kalau barang-barangnya berat lo harus pinter-pinter nyari tempat di jalan lo, ngebat jalanan, berhenti dan masukin barang. Nah ketika gue berhenti dan buka pintu, nah pintunya kan itu kan otomatiknya nggak bisa diatur speednya. Ya itu kadang-kadang annoying, nggak bikin ice, jadi nggak bisa cepet gitu loh. Nah kalau misalnya pakai tangan aja kayak zaman yang si putih, Fortuner putih gue 2013 itu kan tinggal buka, jebret, tutup, jebret, selesai gitu loh. Nah ini mesti nunggu gitu, akhirnya diklaksonin orang lah, diusir polisi lah, harus ngasih duit lebih kepada preman situ lah, dan seterusnya. Ya itu aja paling. Tapi sisanya sih bawa mobil Fortuner ini fun, dan gue yakin semua orang yang bawa mobil pernah ngalamin kesulitan tersendiri dalam mobil-mobilnya. Jadi ya sama aja lah, santai. Nih kita on the way pergi. Semoga tidak ada aral melintang. Sampai jumpa. Kemana gue pergi untuk servis body repair pintu belakang gue, pintu bagasi Fortuner gue? Ya tentu saja ke tempat gue beli, yaitu di lupa gue namanya jadi apa. Di Toyota Gading Serpong, tempat gue beli mobil ini. Jadi ya gue udah telepon sama orangnya, sama teman-teman di dalam, and then mereka akan urus untuk body repair. Nah untuk biayanya dan semuanya nanti gue kasih tahu, supaya ketika lu ngalamin hal yang sama gue, lu punya gambaran berapa uang yang harus lu siapin. Jadi nggak usah terlalu takut kalau misalnya kejadian apa-apa. Jadi dari video ini lu juga bisa ngambil manfaat. Oke, selamat tinggal, sampai jumpa lagi 6 hari. Seperti biasa, gue akan selalu servis di Plaza Toyota tempat gue beli. Trusted and you know, I have a punya pengalaman yang baik di Plaza Toyota. Now, saatnya pulang. Mari Pak. Terima kasih Mas, hati-hati di jalan Pak. Oke, jadi itu pengalaman gue hari ini yang bisa gue ceritain. Jadi intinya gue lagi mau servis pintu penyok di Plaza Toyota Gading Serpong, tempat gue beli mobilnya. So waktunya 6 hari. Biayanya untuk cost perbaikan pintu belakang backdoor itu cuma 1.060.000, 1.100.000 lah ya. Nanti di vlog berikutnya gue akan tunjukin berapa cost sebenarnya. Jadi semuanya bisa tahu. Tapi ini tergantung keparahannya ya, tingkat keparahan dari penyoknya. Kalau penyoknya itu cuman the external bodinya saja tanpa mengenai internal kayak vakumnya atau whatever it is-nya yang bikin pintu nggak buka, mungkin akan lebih mahal. Tetapi secara misalnya yang kena cuman bodinya saja gitu ya, tidak merusak yang lainnya, ya cuma 1.100.000. So nggak terlalu mahal. Kenapa gue pilih kembali kepada Toyota, Plaza Toyota Gading Serpong? Kenapa gue minta di servis di sana, di body repair di sana? Pertimbangan gue adalah catnya si Fortuner hitam ini bukan cat biasa, bukan cat warna hitam polos gitu saja, tetapi ada kayak glitter-glitternya gitu. So jadi gue nggak berani ambil atau berspekulasi untuk ke body repair lain. Gitu aja. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga gue bisa konsisten untuk ngerjain vlog. Peace. Enggak, kalau misalnya kayak orang sakit lain gitu, misalnya sakit apa kayak misalnya IBD atau leper.